wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu pada mata pelajaran PABP. Di sini kita akan membahas bab 7 tentang pengaruh pergaulan bebas dan perbuatan zina. Pada hari ini kita akan membahas bab 7 tentang kajian QS Al-Isra ayat 32 dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Judul-judul berita berikut. Pemerintah DPR bahas 16 pasal kontroversial RKUHP zina hingga 4 sanksi hukuman cambuk untuk pelaku zina di Aceh. Terbukti zina 3 pelanggar syariat Islam di Aceh dijatuhi hukuman 100 kali cambuk. Lihat peta konsep di sini. Ada kajian QS Al-Isra ayat 32 dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Peta di sini ada hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina dan juga menjauhi pergaulan bebas dan zina. Pada bagian ini QS Al-Isra ayat 32 tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Ada terjemahnya dan juga hukum tajwid, penjelasan ayat, isi dan kandungan ayat, dan juga perilaku cerminan ayat. Di sini kita akan membaca QS Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Artinya, janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Selanjutnya ada hukum tajwid dari QS Al-Isra ayat 32. Di sini ada idgham bigunnah, mad iwad, mad tabi'i, gunnah, qalqalah, alif lam syamsiyah, mad jaiz munfasil, dan juga mad wajib muttasil. Pada gambar di sini ada tafsir ringkas Lajnah Pentasih Mushaf Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan janganlah kamu mendekati zina dengan melakukan perbuatan yang dapat merangsang atau menjerumuskan kepada perbuatan zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, yang mendatangkan penyakit dan merusak keturunan, dan suatu jalan yang buruk yang menyebabkan pelakunya disiksa dalam neraka. Menurut Profesor Dr. Wahbah Zuhaili dari Tafsir Al-Munir, ada 3 sifatan zina. Yang pertama, fahisah. Fahisah adalah perbuatan yang sangat keji atau sangat rendah. Yang kedua ada sabila, yaitu seburuk-buruknya jalan atau cara. Dan yang ketiga ada maktan, yaitu perbuatan yang sangat dibenci. La taqrabuz zina, maknanya jangan kalian dekati zina, jangan juga dekati penyebab dan pendorongnya, karena melakukan penyebab sesuatu akan mendorong seseorang melakukan akibat tersebut.
Menurut Hamka, tafsir Al-Azhar, zina adalah segala bentuk hubungan suami istri yang tidak sah secara hukum. Jangan dekati zina maksudnya adalah larangan melakukan segala sikap dan tingkah laku yang dapat membawa pada zina. Di sini dijelaskan contoh perilaku mendekati zina, yaitu meminum minuman yang memabukkan, mengenakan pakaian yang menimbulkan syahwat, menari dan berpelukan dengan yang bukan mahram, bepergian jauh bagi perempuan tanpa mahram. Di sini ada isi dan kandungan dari Qiyas Al-Isra ayat 17. Yang pertama, petunjuk untuk berhati-hati dan menjaga kesucian saat bergaul dengan lawan jenis. Kedua, laki-laki dan perempuan harus memelihara diri saat berinteraksi. Yang ketiga, larangan mendekati zina apalagi melakukannya. Yang keempat, setiap larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengandung alasan di baliknya. Yang kelima, pergaulan bebas dapat mendatangkan kerugian besar. Dan yang terakhir, keenam, setiap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus direnungkan untuk menjadi pembelajaran dan diterapkan. Di sini ada perilaku cerminan Qiyas Al-Isra ayat 32, yaitu membatasi pandangan terhadap lawan jenis dan mengurangi intensitas pergaulan dengan lawan jenis, berpegang teguh pada norma agama ketika bergaul dengan lawan jenis. Terakhir, menghindari jenis tontonan yang mengundang syahwat. Di sini ada hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Hadis dan terjemahannya, ada isi dan kandungan hadis, ada perilaku cerminan hadis. Di sini kita akan membaca tentang hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. An Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahluwanna ahadukum illa bimra'atin ma'adi mahramin, yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-sekali salah seorang dari kalian menyepi dengan seorang perempuan kecuali bersama mahramnya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Di sini ada isi dan kandungan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Yang pertama, larangan berduaan dengan lawan jenis tanpa mahram. Yang kedua, larangan dalam hadis merupakan bentuk preventif. Yang ketiga, larangan berduaan dengan lawan jenis dipertegas dengan penggunaan huruf taukid. Yang keempat, interaksi dengan lawan jenis harus dengan tujuan yang jelas dan sesuai syar'i. Dan yang kelima, contoh keperluan yang membolehkan interaksi dengan lawan jenis adalah belajar dan jual beli. Di sini ada perilaku cerminan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina, yaitu menjauhi pergaulan bebas dimanapun dan kapanpun, terus menghindari perduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram, menjaga adab saat ada keperluan dengan lawan jenis. Pada gambar di sini ada menjauhi pergaulan bebas dan zina. Nah, menjauhi pergaulan bebas dan zina ada manfaat menjauhi dan juga cara menjauhi. Manfaat menjauhi pergaulan bebas dan zina. Yang pertama, mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terhindar dari kehamilan di luar nikah dan terhindar dari potensi terjangkit penyakit kelamin.
harga diri dan kehormatan terjaga, keturunan terjaga dari ketidakjelasan nasab, dan memiliki masa depan yang cerah. Cara untuk menjauhi pergaulan bebas dan zina. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengisi waktu luang dengan aktivitas bermanfaat. Yang ketiga, menghindari pintu-pintu yang mengarah pada perbuatan zina. Yang keempat, membaca banyak referensi tentang bahaya pergaulan bebas dan zina. Yang kelima, mengenakan pakaian yang sopan dan rapi. Yang keenam, memilih teman bergaul yang baik. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu menghindari tempat-tempat maksiat. Nah, begitulah penjelasan dari pergaulan bebas dan zina. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.